Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, biarlah kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan kita dengan menyanyikan buku Ende nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus hidup Raja, Ina bangkit ni amanah, Anggung bumi sasuyehu, Anggung bumi sasuyehu, Jalan sahajul mau, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 yang berkata demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, setelah Tuhan menunjukkan kepada Yohanes lewat wahyu, lewat penglihatan sebelumnya tentang sesuatu yang akan terjadi dalam dinamika perjalanan hidup pada zaman akhir ini, yaitu tentang penindasan gereja dan ancaman berat dari para antikristus dan dari para pelaku kejahatan, juga tentang tindakan Allah yang berdaulat terhadap antikristus, terhadap para pelaku kejahatan, terhadap gereja selama masa zaman akhir ini. Setelah itu diberitahukan oleh Tuhan kepada Yohanes hal yang berikut. Pada waktu kemudian, Tuhan menunjukkan lewat wahyu kepada Yohanes tentang tibanya masa penyempurnaan penyataan kerajaan Allah, penyataan kerajaan yang berkuasa atas segala kerajaan, penyempurnaan pernyataan kedaulatan Tuhan sebagai Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan penguasa atas segala kuasa. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal, yang tidak mengenal masa akhir. Dalam wahyu mengenai masa penyempurnaan penyataan kerajaan Allah yang diterima oleh Yohanes itu, Yohanes melihat malaikat meniup sangkakalanya, dan para penghuni kerajaan surga bersuara nyaring berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 pasal 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari.
Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi terkadang kita manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang kita gagal melihat jauh ke depan kepada pengharapan yang kekal, kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita di surga, oleh karena berbagai tantangan, ancaman, penderitaan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang di dunia ini. Padahal Tuhan sudah menubuatkan bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini akan berakhir, beserta segala kuasa yang ada di dalamnya. Juga telah dinubuatkan bahwa kehidupan di dunia yang sementara yang fana ini akan diganti dengan yang kekal. Bagi yang selalu setia menyembah Tuhan Allah, akan diberikan kehidupan yang kekal di surga yang penuh dengan sukacita. Tetapi bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan Allah, akan dilemparkan ke dalam api penderitaan yang kekal. Para penghuni surga akan bersuka cita penuh bahagia, memuji dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Tetapi para penghuni api neraka akan selalu menjerit, akan selalu merasakan kengerian selama-lamanya. Semuanya itu jemaat Tuhan sudah dinubuatkan dan sudah diberitahukan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Namun walaupun itu sudah dinubuatkan dan diwahyukan oleh Tuhan, tetapi tetap juga masih banyak umat manusia itu yang tidak menghiraukannya dan tidak peduli. Sesungguhnya kalau kita benar sebagai umat yang berpengharapan akan hidup yang kekal di surga, kita harus dengan tegak mengarahkan langkah hidup kita kepadanya di dalam kesetiaan hidup, setia dalam penyembahan hanya kepada Tuhan Allah. Meskipun banyak tantangan, cobaan, dan godaan yang berusaha mengguncang hidup kita, marilah kita bersama membangun prinsip hidup kita seperti prinsip hidup Paulus yang mengatakan, "Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 13b dan ayat 14. Itulah yang perlu kita pergumulkan jemaat Tuhan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini, supaya kelak kita turut menjadi penghuni surgawi bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya untuk duduk bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan ini disampaikan kepada kita bahwa akan tiba waktunya nanti para orang-orang dan penguasa-penguasa dunia kegelapan ini menjadi sadar bahwa sesungguhnya penguasa atas segala kuasa dan raja atas segala raja yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Walaupun untuk sesaat lamanya para penguasa dunia kegelapan ini merasa dirinya lebih berkuasa atas segala yang ada, sehingga mereka berlaku, berbuat, bertindak sesuka hatinya, membuat para umat Tuhan merasakan penderitaan berat. Namun saatnya nanti mereka akan sadar bahwa mereka hanyalah insan yang tidak berguna, yang akan merasakan penderitaan dan kengerian berat nanti kelak, di saat masa penyempurnaan penyataan kerajaan Allah tiba, di saat dimana Tuhan Allah menyatakan bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan yang berkuasa atas segala kuasa yang ada. Tuhan akan membawa orang yang setia kepadanya untuk masuk ke dalam surga dan tinggal bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus lainnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita yang kekal. Sebaliknya, Tuhan akan menjatuhkan para penguasa dunia kegelapan dan para prajurit-prajurit kejahatan ke tempat yang penuh dengan penderitaan, ke tempat di mana ada kertak gigi dan jeritan kesakitan
yang kekal. Di situ dan pada masa itulah akan disempurnakan penyataan kerajaan Allah, penyataan bahwa Tuhan Allah lah sesungguhnya sebagai Tuhan dan Raja atas segala raja. Marilah kita bergegas untuk dengan sigap mengarahkan langkah hidup kita ke sana dengan hidup setia kepada Tuhan dan menyembah hanya Tuhan saja. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami boleh dalam keadaan sehat, penuh sukacita oleh karena kepedulian-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Bapa di sorga, kami ucapkan terima kasih juga buat sapaan-Mu yang kudus kepada kami saat ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, penguasa atas segala kuasa, dan kerajaan serta kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pendirian yang kokoh dalam langkah hidup kami di zaman akhir ini, supaya kami selalu kuat untuk mengarahkan perhatian dan harapan kami kepada kehidupan yang kekal di surga nanti, di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Meskipun kami harus menghadapi banyak tantangan bahaya dan cobaan serta godaan, kami berharap kiranya kami turut serta berada di surga bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya untuk duduk bersama dengan Engkau yang Maha Kudus. Kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Raja bagi kami, karena di sanalah ada sukacita yang kekal yang tidak akan pernah berakhir. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon uluran tangan Tuhan atas mereka untuk menyembuhkan mereka. Sebab kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan apapun sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Jamahlah tubuh mereka Tuhan. Berkatilah segala perawatan pengobatan yang mereka terima, supaya saudara kami jemaat-Mu menjadi sembuh lewat jamahan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas segala penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk selalu hadir di dalam kehidupan mereka di tahun yang Kau tambahkan buat mereka, untuk melindungi, untuk memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan bagi kami, menjadi Raja bagi kami, yang menuntun dan melindungi dan mengarahkan hidup kami. Dan berkatilah ya Bapa segala apa yang kami kerjakan, dan buatlah itu memberikan hasil bagi cara Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa kami, dan kabulkanlah doa kami ini. Amin.